beberapa kali waktu saya kuliah umur 20-an lagi quarter life crisis, saya beberapa kali ada dorongan untuk mengakhiri hidup saya. Minta tolong itu seringkali kan banyak orang beranggapan itu tanda lemah, ya kan? Padahal enggak. Minta tolong itu adalah tanda bahwa kita kuat. Minta tolong adalah tanda bahwa kita tetap ingin melanjutkan hidup ini. Dan itulah yang ingin saya edukasi itu. Orang selalu berpikir bahwa udahlah nanti dengan berjalannya waktu trauma itu akan sembuh. Betulkah waktu itu penyembuh trauma atau sebenarnya waktu itu hanya membuat kita terbiasa aja? Tergantung. Tergantung seberapa parah lukanya, tergantung seberapa parah traumanya, seberapa dalam traumanya. Karena kalau luka atau trauma itu dalam, parah dan hanya mengandalkan waktu, itu bisa justru bertambah parah gitu. Trauma justru malah banyak datang dari keluarga sendiri, dari ayah, dari ibu, dari saudara, ataupun dari paman, tante, dan sebagainya. Ketika trauma itu datang dari orang-orang yang justru seharusnya menjadi safe place buat kita, apa yang harus kita lakukan? Banyak jalan sebenarnya untuk memulihkan trauma itu. Hanya saja kalau yang saya tekuni selama ini adalah jalan kesadaran atau mindfulness. Saran terburuk yang pernah Mas terima? Berpikir positif. Itu saran terburuk ya Mas? Episode ini akan spesial banget karena kita akan ngomongin soal trauma, luka, dan juga penyembuhan. Ini banyak di-request oleh viewers dari podcast Room for Improvement dan semoga episode ini bermanfaat buat lo yang tengah berusaha menyelesaikan luka-luka masa lalu. Gue akan memperkenalkan narasumnya, yakni ada Mas Aji Santoso Putro. Hai Mas, apa kabar? Baik, kabar baik ya. Kalau misalnya Mas Aji, how should I say? Healer, therapist, guru atau apa Mas? Wah berat juga ya kalau. Tapi sebelum saya jawab, tadi kalau podcast hostnya itu berpengalaman memperkenalkan narasumbernya itu kelihatan keren banget ya. Thank you. Saya sebagai pemandu host juga, wah kelihatannya jauh banget. Ya karena keseharian Mas, makanya dari sini. Ya kalau kembali ke pertanyaan tadi, saya itu sampai sekarang justru lebih nyaman kalau tidak menentukan sebutan saya apa. Karena ya saya manusia biasa, saya tidak kepingin positioning atau mungkin personal brand di posisi apa gitu. Ya, tapi yang jelas kalau misalnya ngelihat Mas Aji, kita semua jadi tenang dan berharap mendapatkan ketularan atau kecipratan ketenangan itu ya. Pencitraan sih itu. Dan gue baru realize bahwa dia ternyata orang Solo yang dulu SMA juga di Solo ya Mas. SMA di Solo. Wow. Satu SMA gitu ternyata. Satu SMA kita, SMA 3 Solo. Anyway, banyak yang berpikir, termasuk aku Mas, bahwa waktu itu adalah obat untuk menyembuhkan trauma, ya kan? Orang selalu berpikir bahwa udahlah nanti dengan berjalannya waktu trauma itu akan sembuh. Betulkah waktu itu penyembuh trauma atau sebenarnya waktu itu hanya membuat kita terbiasa aja untuk menggendong trauma ini ke kehidupan kita sekarang? Ya, di podcast ini saya ingin juga menyampaikan mungkin masih banyak orang yang beranggapan seperti yang kamu bilang tadi bahwa waktu akan menyembuhkan luka ini atau mungkin hanya mengandalkan waktu aja gitu untuk memulihkan trauma. Tergantung seberapa parah lukanya, tergantung seberapa parah traumanya, seberapa dalam traumanya. Karena kalau luka atau trauma itu dalam, parah, dan hanya mengandalkan waktu, itu bisa justru bertambah parah gitu. Karena kan kurang lebih kayak gini, kalau misal mau bikin kopi nih, kan kamu kalau bikin kopi nyiapin apa ya? Air panas, kopi bubuknya, and then, susu maybe, dan cangkir mungkin ya. Kalau kita hanya mengandalkan waktu, itu kayak udah disiapin semua dan hanya kita liatin aja. Dan kan nggak jadi kopi kan. Perlu ada effort untuk mencampur, mengaduk. Demikian juga dengan luka atau trauma kita. Kita perlu ada intention, perlu ada upaya. Entah upayanya itu berupa belajar atau mungkin berlatih. Sehingga itu bisa pulih. Karena kalau hanya mengandalkan waktu, itu juga tergantung lukanya. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa peristiwa di masa lalu adalah sebenarnya trauma yang mempengaruhi kehidupan kita sekarang. How to identify kejadian masa lalu yang sebenarnya, hey, lo adalah sumber trauma gue nih.
setiap kita ini kan dihantui masa lalu sebenarnya. That's the fact, faktanya begitu. Contoh misal kita ngelihat sesuatu, misal sekarang ini kita ngelihat mic ini atau teman-teman yang nonton ngelihat gelas, apapun yang kita lihat, filternya adalah apa yang kita alami di masa lalu kan. Itu dulu yang perlu kita pahami. Jadi bagaimana kita mempersepsi hidup kita sekarang, bagaimana kita ngelihat orang di kehidupan kita sekarang, itu filternya kayak kita pakai kacamata, dan kacamata itu adalah kejadian di masa lalu. Nah, lalu kalau kita bicara tentang luka dan trauma, maka apa yang kita alami di masa lalu yang melukai batin kita, mungkin merasa diabaikan dulu, atau mungkin merasa diremehkan, atau bahkan mungkin dulu masa kecil, masa remaja kita pernah mendapatkan kata-kata yang Tidak mengenakan hati. tidak mengenakan banget gitu. Atau bahkan dibully. Nah, dibully itu juga termasuk. Sehingga itulah yang membentuk atau membuat kacamata kita, filter kita sekarang. Di mana kacamata tersebut, filter tersebut kita gunain untuk melihat apapun di masa sekarang. Tapi justru kalau misalnya orang yang mengalami trauma berupa bulian, Mas, Ya. ini kayak misalnya aku dulu juga dibully, habis-habisan gitu. Justru malah menjadi sumber kekuatan untuk balas dendam. Ya. Dan akhirnya, I can prove that I can. Ya. Aku bisa membuktikan kepada mereka bahwa aku bisa. Ya. Trauma itu aku melihatnya positif. Ya. Tapi di dalam aku ngerasa belum sembuh nih. Belum sembuh. Ya. Baggage-nya masih menghantui dan kata-kata mereka, apa yang mereka lakukan pada waktu itu secara fisik, itu benar-benar kadang-kadang kalau keinget ya sakit hati dan bahkan mungkin nggak sadar kita akan nangis gitu. Ya. Apakah memang hal itu normal di mana luka masa lalu, trauma masa lalu itu justru malah jadi kekuatan kita untuk kita fight, survive, dan balas dendam? Oke, kita bedah satu persatu ya. Banyak ya. Ya. Ini setengah curcol sesinya ya, tapi gue yakin ini relate banget sama lo teman-teman karena banyak di antara kita yang merupakan korban bully. Then we have to stand up for ourselves pada akhirnya. Misalnya ada orang yang dulunya dibully, lalu sekarang karena bully tersebut membuat dirinya tidak berdaya atau tidak bisa berkarya, karena mungkin merasa dirinya ini diriku ini memang orang yang nggak layak, aku itu memang nggak mampu, aku ini adalah orang yang gagal, seperti benar adanya apa yang dikatakan pembuli dulu, dan itu terus terbawa pikiran tersebut, sehingga ada orang yang terjebak di situ. Lalu ada orang yang menggunakan trauma tersebut untuk lebih bersemangat, untuk proving, untuk membuktikan bahwa pembuli itu salah. Oh, jadi ada dua jenis orang. Ada dua jenis. Yang satu menggunakan trauma itu untuk justru membuat dia down, yang satu justru membuat dia lebih bersemangat, lebih berkaryanya, lebih ke mati-matian gitu. Jadi bahan bakar. Jadi bahan bakar. Ya. Hanya saja masih ada sebenarnya ruang ketiga atau orang ketiga. Orang ketiga adalah melampaui sisi kedua tadi. Di mana sisi kedua kan menggunakan itu sebagai bahan bakar. Itu lebih oke daripada orang pertama. Ya, orang kedua lebih oke dibandingkan orang pertama. Tetapi orang kedua ini bisa jadi ada di masa yang capek. Oke, ini digunain ini jadi bahan bakar untuk berkarya gitu. Tapi ada momen yang mungkin akan membuat dia capek, kelelahan. Betul. Karena harus membuktikan, gitu. Ada kemarahan. Betul. Ya kan? Benar banget. Dan itu justru akan melelahkan. Sehingga memang yang disarankan yang paling sehat justru orang ketiga. Siapa dia? Orang ketiga ini adalah dia tetap berkarya, dia semangat melakukan segala sesuatunya, tapi tidak dilandasi luka, tidak dilandasi trauma itu. Dan disitulah sebenarnya pemulihan itu terjadi. Wow, berarti dia memang tetap bersemangat tanpa harus ada dendam dan kemarahan karena trauma itu sudah sembuh ya? Ya, dia melampaui memori dia terkait masa lalu. Oke, kita nanti akan membahas secara detail step by stepnya untuk menyembuhkan luka dan trauma dan juga mengidentifikasi oh ini luka, trauma, oh ini bukan. Tapi aku pengen tanya dulu, banyak orang mikir bahwa trauma itu adalah urusan masa lalu. Tapi kenapa banyak orang yang merasa hidup mereka saat ini didikte, dikendalikan, dikontrol oleh masa lalu, Mas?
Justru saya akan menyampaikan bahwa setiap kita ini memang ya tadi tidak bisa lepas dari masa lalu. Ya, bagaimana kita melihat, bagaimana kita berrelasi dengan orang. Kalau kita tidak sadar, nah kuncinya di kata sadar. Oke. Kalau kita tidak sadar, maka kita akan selalu menggunakan memori sebagai landasan apapun yang kita lakukan. Bahkan apapun yang kita katakan, ini selalu dilandasi oleh masa lalu. Tapi berbeda dengan ketika kita sadar, atau be mindful, here and now, be present. Semakin kita be present, maka kita akan bisa melampaui masa lalu. I see. Contoh sesimpel gini, mungkin biar lebih relate. Sekarang ini kita dihadapkan dua pilihan antara kamu suka makan apa, Rory? Aku suka makan Cemilan steak apa? misalnya. Oke, steak ya. Oh, cemilan ya? Cemilan. Ya udah, apa ya? Tempe. Tempe. Sama apa mungkin? Satu lagi. Tempe sama misalnya keripik lah. Keripik, oke. Sekarang ini dihadapkan dua pilihan, tempe dan keripik. Kau milih mana di antara dua ini? Sekarang ini misalnya Sekarang ini, aku milih tempe. Pilihanmu memilih tempe, itu kamu pikirkan itu bebas. Apakah bebas? Enggak sih. Karena preferensi dari sejarah masa lalu. Ya. Jadi meskipun pilihan kita rasa bebas, itu pun sebenarnya sudah terprogram oleh masa lalu. Yes. Bisa jadi kamu memilih tempe karena mungkin seketika ini kamu ingat waktu SMA dulu kamu beli tempe dan sebagainya. Atau mungkin waktu dulu ada pengalaman yang nggak mengenakan dari makan tempe. Bisa jadi seperti itu. Ini menarik banget karena aku saat ini lagi belajar terus-terusan sih belajar acting. Ini kebetulan level 2. Guruku namanya adalah Rukman Rosadi, Mas Rosa. Beliau selalu berpikir, selalu bilang bahwa manusia itu, karakter itu adalah kumpulan sejarah dia di masa lalu. Cara dia berjalan adalah kumpulan dari sejarah dia. Mungkin dulu dia pernah jatuh, makanya dia mungkin jalannya sedikit pincang. Cara dia melihat dunia mungkin juga adalah kumpulan sejarah dia karena dulu dia pernah mengalami trauma hebat. Jadi kita adalah kumpulan sejarah. So cocok ya Mas? Cocok. It really fit gitu dengan pendapatmu bahwa even ketika kita memilih antara tempe atau keripik, itu ternyata ada sejarah yang... Meskipun kita merasa bahwa aku bebas kok memilihnya gitu. Sebebas-bebasnya kita memilih, itu pun kita terpenjara oleh pikiran masa lalu kita. Oke, wow. Menarik banget ya teman-teman ya. Dan itu akan lebih terlihat dalam relasi, Rory. Jadi ketika kita berrelasi dengan seseorang, berrelasi dengan teman, dengan pasangan, dengan siapapun, kita akan melihat, oh ternyata pikiranku terprogram seperti ini ya. I see. Oke, sekarang aku pengen lebih spesifik dulu soal trauma. Apa sih sebenarnya trauma itu? Trauma itu luka yang bisa dikatakan parah. Jadi setiap kita mungkin mengalami perasaan yang nggak nyaman atau peristiwa yang nggak nyaman di masa lalu. Entah itu masa kecil, masa remaja, atau mungkin beberapa tahun yang lalu. Ada peristiwa yang nggak nyaman. Peristiwa yang nggak nyaman itu belum tentu jadi trauma. Oke. Nggak nyaman. Lalu ketika nggak nyaman itu ternyata kita bawa terus-menerus, bisa jadi itu luka. Tapi luka yang semakin membentuk diri kita, memprogram diri kita, nah itu bisa jadi trauma. Sehingga ada mungkin secara gampangnya ya, meskipun secara ilmu psikologi akan dibahas detail sekali, tapi secara ringkasnya, simpelnya adalah peristiwa nggak nyaman, atau sesuatu yang nggak nyaman, itu bisa menjadi luka, dan sesuatu yang melukai kita bisa menjadi trauma. Oke, urutannya begitu ya. Nggak nyaman, luka, dan ternyata kalau terus berlangsung luka ini trauma. Artinya jadi luka itu nggak nyaman itu belum tentu luka, luka itu belum tentu trauma. I see. So ini level severity-nya. Iya. Karena kadang kan ada netizen yang dikit nggak nyaman, gua trauma, gitu kan percakapan sehari-hari kan sekarang kan. Padahal bikin trauma nih gitu. Iya, padahal itu belum tentu. Tapi memang sekarang ini kan bahasa psikologi gampang banget. Ini ya netizen menyeletuk ya. Gimana cara mengidentifikasi bahwa ini trauma, ini hanya luka. Luka bisa sembuh misalnya dengan sendirinya, maybe. True. Sementara ini trauma, gue harus intervensi. Gimana cara membedakan itu, Mas? Ke profesional. Sehingga kita bisa tahu salah satu
jalan untuk mengetahui apakah ini trauma, apakah ini luka, atau jangan-jangan ini hanya aku nggak nyaman aja gitu. Salah satunya adalah beranikan diri ke profesional, ke psikolog, ke psikiater, ke konselor. Nyokapku termasuk orang yang merasa dirinya adalah kuat. Ini aku paham banget karena nyokap dan aku sama-sama Taurus, dan Taurus kita melihat diri kita sangat kuat. Tapi sebenarnya kita lemah sekali di dalam. Nyokap selalu berpikir bahwa ngapain sih ke psikolog? Aku ya traumaku trauma berat, cuman I have to fight, I stand up for myself. Aku kuat, jadi aku nggak perlu. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan ke orang lain bisa jadi itu adalah anak-anaknya misalnya itu bisa jadi itu adalah akumulasi atau trauma kolektif, Mas. Kapan sebenarnya kita harus ke psikolog atau ke konselor? Tanda-tanda apa? Sebelum aku jawab itu, minta tolong itu seringkali kan banyak orang beranggapan itu tanda lemah, ya kan? Padahal enggak. Minta tolong itu adalah tanda bahwa kita kuat. Minta tolong adalah tanda bahwa kita tetap ingin melanjutkan hidup ini. Dan itulah yang ingin saya edukasi itu. Seringkali masih banyak orang nggak mau, aku kan kuat gitu, nggak mau aku kelihatan lemah. Justru sebaliknya, ketika kamu minta tolong, kamu adalah orang yang kuat karena ingin tetap melanjutkan hidup ini. Nah, kalau tandanya tadi, tanda kita perlu ke psikolog, ke profesional, ada 3 mungkin ya secara ringkasnya. Pertama adalah cek relasi. Maksudnya setiap kita ngelihat, mengevaluasi relasi yang sekarang ini kita alami. Bagaimana relasi terutama dengan orang-orang terdekat. Ya. Kalau relasi dengan orang terdekat ini kita sudah gampang agresif atau senggol dikit langsung senggol bacok ya. Senggol bacok. Atau ada juga yang justru menjadi antisosial atau udahlah aku menarik diri, udahlah aku menghindari. Bisa jadi itu adalah tanda alarm kita perlu ke profesional. Itu relasi. Alarm yang kedua adalah kreasi. Kreasi ini kaitannya dengan pekerjaan. Coba cek setiap diri kita, cek bagaimana kita bekerja, gaya bekerja kita sekarang ini. Apakah cenderung agresif, maksudnya kayak berambisi, aku ingin membuktikan gitu. Terus sampai begadang berhari-hari. Itu tanda-tanda bisa jadi ya, karena mengorbankan kesehatan demi mencapai sesuatu, berambisi. Itu mungkin ada luka batin, trauma yang melandasi itu, yang menjadi bahan bakar hal itu. Ini anak-anak ambi, listen up. Ya. Ada juga sisi sebaliknya, yaitu adalah orang yang cenderung mageran, cenderung setiap pagi itu kasur terasa posesif. Kebalikannya. Iya, kebalikannya. Jadi cenderung males gitu. Mungkin ada luka batin trauma yang membuat dia seperti itu. Yang mengekang dia sehingga dia takut untuk berkarya, takut untuk bekerja, mungkin karena takut gagal gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga, kode atau alarmnya adalah rekreasi. Maksudnya adalah cek setiap kita, cek evaluasi kualitas istirahat kita. Bagaimana kita beristirahat di malam hari atau kualitas istirahat pada waktu weekend. Apakah kita bisa benar-benar beristirahat? Itu 3 tanda. 3 tanda itu. Ketika kita misalnya gue cocok dengan tanda kedua misalnya. Terlalu ambisius, mengorbankan fisik, mengorbankan misalnya hubungan baik dengan keluarga dan juga teman. Aku menyakiti mereka demi mimpiku untuk mencapai sesuatu. First thing first, apa yang harus dilakukan, Mas? Menyadari hal itu sudah langkah yang tepat gitu, langkah yang nggak banyak orang yang menyadari hal itu. Jadi ketika sudah muncul kesadaran, diriku kok terlalu ambi ya, ini berarti ada luka di dalam diriku. Itu udah hal yang baik, dan tentu saja setelah itu berupaya untuk memulihkannya. Bisa ada dua jalan setelah kamu menyadari hal itu. Mengedukasi diri dan kembali lagi ke profesional. Minta bantuan. Jadi yang pertama secara mandiri, secara diri sendiri, mengedukasi diri.
atau yang kedua adalah minta bantuan, minta tolong orang lain ke profesional. Gitu. Oke. Dan kalau misalnya orang itu tetap merasa bahwa dia baik-baik aja dan nggak mau ke profesional, nampaknya memang harus digeret ke profesional. Ini aku mengalami di keluarga aku sendiri sih, yang menganggap ngapain sih, dan dia nggak sadar bahwa dia sebenarnya saat ini tengah menggendong trauma, dan dia akhirnya dengan menggendong trauma yang berat itu ngefek ke orang-orang yang lain, orang-orang lain pada tersakiti, orang-orang lain pada pergi. Iya, kesadaran itu butuh keberanian. Apalagi mengakui bahwa diri ini punya luka, itu butuh keberanian yang luar biasa. Karena banyak orang takut. Karena kan kita manusia kan cenderung ngelihat diri ini sesuatu yang terpusat ke self kan. Ya, self-centeredness itulah. Ya, itu yang seringkali membatasi diri kita untuk mengakui bahwa aku terluka dan butuh bantuan. Oke. Lo pernah bilang Mas Haji dalam sebuah posting gitu, konten, bahwa badan sering lebih jujur daripada pikiran. Nah, gimana cara tubuh sebenarnya berbicara ketika luka itu belum sembuh, Mas? Kita perlu melihat dulu bahwa badan kita ini seperti hard disk dalam komputer. Sehingga apapun pengalaman peristiwa yang kita alami di masa lalu, sejarah hidup kita itu tersimpan di tubuh kita. Ini ada satu cerita, mungkin bisa sedikit aku ceritakan di sini. Go ahead. Ya, ada orang yang punya keluhan gitu ya, sakit fisik ya, di satu bagian, misal bahunya atau mungkin di kakinya gitu. Tapi setelah dilihat dari sisi psikologis, ketika diajak ngobrol gitu, ternyata dia dulunya pada waktu remaja punya pengalaman yang nggak nyaman, membuat dia terluka dan akhirnya jadi trauma. Dan itu ada kaitannya, dia marah sekali waktu itu, dan dia kepingin memukul atau mungkin kepingin menendang, dan ada kaitannya dengan tubuh yang sekarang ini sakit. Sehingga memang benar bahwa badan kita itu seperti hard disk yang menyimpan banyak memori. Tunggu Mas, walaupun dulu bukan fisik yang dia tersakiti atau yang dia pengen lakukan itu bukan fisik, tidak menyakiti fisik dia, tapi ketika sudah tumbuh dewasa, yang sakit bisa fisiknya. Bisa, karena ya saling berkaitan ya, wholeness. Makanya kalau kita bicara tentang health, kata health, kalau ditelusuri secara bahasa, itu merujuk ke bahasa Old Greek. Di mana di bahasa Old Greek itu, health itu relate dengan wholeness. Sehingga kondisi psikis kita itu tentu akan berkaitan dengan kondisi fisik kita. Meskipun seperti yang kamu bilang tadi, kan nggak ada hubungannya secara pasti dengan tubuh gitu, dengan kondisi fisik. Tapi ya kondisi psikis kita akan memengaruhi kondisi fisik. Seperti sesimpel, nggak simpel sih, tapi mungkin biar lebih mudah dipahami adalah cemas. Sering merasa cemas tidak terkendali, lalu sakit mah. Oh iya. Kan kelihatannya tidak ada hubungannya. Iya, GERD. Gitu. Padahal itu kan kecemasan itu akan berdampak ke sistem saraf kita. Dan sistem saraf itulah yang akan memengaruhi bagaimana kinerja saluran pencernaan kita. Sehingga mari kita ngelihat bahwa kondisi psikis dan fisik itu saling berkaitan, keutuhan. Oke. Ada tips nggak Mas untuk mengetahui bahwa trauma kita belum selesai? Good question. Atau tanda-tanda bahwa ternyata yang gue rasakan masa lalu ini belum selesai dan ngefek di gue. Aku kasih contoh Mas Haji misalnya. Dulu waktu kecil aku selalu diremehkan oleh orang terdekatku sendiri bahwa kayaknya 2 anak yang akan sukses dari 4 ini itu tidak termasuk kamu deh. Gitu. Pernah ada satu kata-kata itu yang kayaknya 2 dari 4 anak saudara, kan kami 4 bersaudara kan, 2 dari 4 itu akan sukses dan kayaknya kamu nggak akan termasuk deh di dalamnya. Gitu. Dan itu waktu itu aku ngerasain sakit banget. Tapi itu selama-lama aku lupakan, ternyata nggak bisa. Dan akhirnya muncul dengan itu dendam, membuktikan. Tapi benar kata Mas Haji, capek Mas akhirnya. Aku membuktikan untuk siapa, gitu kan? Dan apa ujungnya gitu loh. Nah, kalau aku sih merasa tanda-tanda aku belum selesai dengan trauma masa lalu adalah aku yang selalu ngerasa
ambisius Ya. dan terus pengen mengejar hingga nggak ada ujung, nggak tahu nih sampai di mana gitu. Nah, tanda-tandanya aku itu. Ya. Nah, tapi tanda-tanda yang umum orang merasa bahwa trauma gue belum selesai nih, itu selain Ya. balas dendam tadi, kira-kira apa, Mas? Bagaimana kita bereaksi itu bisa menjadi tanda, bisa menjadi alarm. Bagaimana trauma kita sudah pulih atau belum. Jadi misal contoh, kalau mendengar kata yang diucapkan seseorang atau mungkin siapapun yang mengucapkan kata itu, ada kan yang seperti itu ya, mendengar kata atau mungkin membaca kalimat Ke-trigger gitu. ke-trigger. Oke. Lalu kita bereaksi, terus kita jadi rewel, kita jadi marah-marah nggak jelas. Nah, itu kan bagaimana kita bereaksi terhadap stimulus. Itu kan menunjukkan bagaimana hubungan kita dengan memori kita. Kalau kita masih tidak kita sadari reaksi kita, kita jadi hanya terseret oleh pola reaksi, ya itu berarti tanda kita masih belum pulih dari trauma. Ya. Bisa jadi misalnya ada skenario di mana orang mendengar bahwa oke, harus equal antara suami dan istri. Ya. Terus ketika mendengar bahwa oh berarti suami juga seharusnya masak dong, rawat anak dong, ngebersihin rumah dong. Kemudian terus dia ke-trigger. Ya kalau gitu berarti istri juga harus bla bla bla. Berarti mungkin trauma di masa lalu. Iya. Setiap reaksi kita itu kan kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap reaksi kita itu dilandasi memori kan, dilandasi masa lalu. Kalau kita masih terlalu dilandasi atau terlalu terbawa masa lalu, bagaimana reaksi kita masih terlalu lekat, terlalu tebal kandungan masa lalunya, ya berarti kita belum be present, belum berada di sini gini. Here and now. Ya, seperti berelasi dengan pasangan, misal kayak aku kepingin menuntut pasanganku untuk selalu memperhatikan aku, selalu selalu ada buat aku dan sebagainya. Nah, itu kan sebuah reaksi, dan reaksi itu bisa jadi kembali lagi itu karena pengalaman masa lalu. Oke, sekarang aku pengen berbicara yang sangat relevan dengan kehidupan kita, Mas, bahwa trauma justru malah banyak datang dari keluarga sendiri, dari ayah, dari ibu, dari saudara, ataupun dari paman, tante, dan sebagainya. Ketika trauma itu datang dari orang-orang yang justru seharusnya menjadi safe place buat kita, apa yang harus kita lakukan? Orang terdekat memang seringkali justru yang paling nyakitin hati kita. Karena semakin dekat, semakin ada sisi emosi yang begitu besar di situ, yang terlibat, ada emotional bonding yang semakin besar. Kalau mungkin temen atau mungkin baru kenal gitu kan kayak ya udah gitu kan. Nah, apa yang mesti kita lakukan ketika itu terjadi? Banyak jalan sebenarnya untuk memulihkan trauma itu. Hanya saja kalau yang saya tekuni selama ini adalah jalan kesadaran atau mindfulness, sehingga ketika pikiran atau ingatan itu muncul, sadari bahwa ingatan hanyalah ingatan. Itu sudah di masa lalu. Past is past. Dengan kesadaran seperti itu, sehingga kita tidak terjebak lagi dalam luka itu. Kalau kita gali lebih mendalam, kita terhubung dengan hakikat diri kita, atau kita terkoneksi dengan our deeper self, our true nature, bukan self yang dibentuk oleh ingatan akan luka tersebut. Jadi ada surface self sama deeper self. Kalau luka dari siapapun, konteks ini adalah luka karena keluarga trauma keluarga. Tanpa sadar kan kita di dalam diri kita ada self, ada diri yang tersusun atas luka tersebut. Luka ini kan sudah terjadi di masa lalu kan. Betul. Lalu muncullah pernyataan aku terluka. Selama kita masih terjebak attach terhadap surface self atau self di permukaan ini,
maka kita akan terus tidak bisa pulih karena ya aku memang terluka. Kalau misalnya yang menyebabkan luka adalah ayah misalnya atau ibu, haruskah kita misalnya secara fisik menjauhi atau kita tetap sebenarnya bisa hidup bersama dengan mereka sambil kita menyembuhkan trauma? Padahal si trauma cause-nya, trauma root-nya adalah ayah atau ibu itu, Mas. Memang kalau orang tua atau orang dalam keluarga ini kan untuk menerapkan boundaries kan kita agak susah ya. Tapi mungkin kita perlu melihat seperti ini. Saya tarik ke sisi memaafkan. Memaafkan ini kan sesuatu yang terjadi di dalam diri kita kan, internal. Sehingga bisa terjadi 4 skenario sebenarnya. Nah, ini yang seringkali banyak orang nggak ngeh. Skenario pertama adalah memaafkan dan berhubungan dekat lagi. Ini yang orang berpikir hanya sebatas itu. Oke, berarti kalau aku maafkan, aku masih berhubungan dekat lagi dengan orang itu ya. Tapi sekali lagi, mari kita lihat bahwa memaafkan ini adalah kondisi internal, kondisi batin kita, dan dekat lagi atau enggak, atau kita membatasi diri, itu adalah kondisi eksternal. Saya kembali lagi ke kondisi pertama adalah memaafkan dan dekat lagi. Bisa terjadi. Tapi bisa terjadi juga loh, memaafkan dan enggak dekat lagi. Itu mungkin terjadi. Skenario ketiga adalah enggak memaafkan dan dekat lagi. Ada yang seperti itu. Kelihatannya berhubungan lagi, dekat lagi, ya udah seperti kembali seolah-olah seperti biasa. Nggak tulus dong. Tapi sebenarnya di dalam diri, secara internal belum memaafkan. Tapi ada juga yang keempat, nggak memaafkan dan nggak dekat lagi. Benar-benar cut off. Ya, sehingga orang bisa mengalami 4 ini. Jadi memungkinkan juga, kalau tadi konteksnya pertanyaanmu tadi adalah memungkinkan juga memaafkan dalam rangka memulihkan batin terhadap luka dari orang tua, dan kita punya batas. Mana opsi yang paling baik menurutmu, Mas? Kalau pembicaraan atau persoalan trauma gini kan, saya tidak bisa menentukan yang paling ideal. Nggak bisa one size fits all ya? True, karena setiap orang unik. Saya juga mengapresiasi setiap kondisi orang, sehingga justru jalan tengahnya adalah apa yang terbaik buat dirimu. Kita harus itulah yang terbaik buat dirimu. I see, kita harus tanyakan ke diri kita masing-masing. Iya. Dan itu mungkin ini ya, dinamika saya berkarya di bidang seperti ini ya. Kalau misal ada orang curhat ke saya gitu ya, Mas, ini aku milih A atau milih B gitu. Saya sebenarnya udah tahu nih, kamu tuh harusnya milih B gitu kan. Tapi kamu pasti menjawab, tanyalah pada diri kamu sendiri. Saya tidak bisa terus menentukan karena kan itu hidup orang lain. Saya terus mengingatkan diri bahwa saya tidak punya hak untuk kamu harus milih B. Justru pertanyaannya adalah, kalau menurutmu, kalau kamu milih A, kamu bakal gimana? Kalau kamu memilih B, kamu bakal gimana? Dan kalau kamu sudah tahu akibatnya apa, lalu kamu memilih apa? Dan itulah yang kamu akan pilih, bukan saya yang menentukan. Oke. Mungkin kalau dalam hati, mungkin sebagai orang Jawa, ketol mentok, ini orang ngerti. Gregetan ya, ini orang ngerti. Ini orang ngerti toh. Anyway, dua orang Jawa, dua orang Solo lagi ketemu ya beginilah. Anyway, Mas, ada istilah it stops with me, ya kan? Ketika trauma itu dari kakek kita diwariskan ke orang tua, kemudian dari orang tua diwariskan ke kita, dan kita berpikir it stops with me, sehingga kita tidak mewariskan ke anak-anak kita. Gitu. Gimana untuk memastikan bahwa kita nggak mewariskan trauma-trauma yang kita dapatkan secara kolektif dari turun-temurun itu ke anak kita? Pertama, kita perlu tahu dulu luka yang ada di dalam diri kita. Saya ini merujuk satu buku, judulnya It Didn't Start With You. Mark Wolin, pengarangnya, penulisnya. Dia mengatakan bahwa diri kita sekarang ini, bagaimana kondisi batin kita, bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita berucap, bertingkah dan sebagainya, itu tidak berawal dari kita, gitu, tapi dari generasi, bagaimana orang tua kita. Ya. Sehingga pertama kita sadari dulu, oh ya memang diriku ini penuh luka. Dan upayakan untuk pulih. Sehingga
tidak kita teruskan. Kalau kita sudah tahu ini, oh iya, ini adalah ada luka gitu, maka kita tidak akan secara refleks gitu. Karena kalau tidak kita sadari, kita mindless, nggak mindful, kadang kita seolah-olah tidak ada pilihan lain. Ya memang benarnya itu seperti ini, memang aku harus begini ke anakku, aku harus begini ke pasanganku. Padahal enggak, ada alternatif-alternatif lain yang lebih gentle gitu. Jadi langkah pertama first thing first-nya adalah sadar itu. Ya, itu langkah pertama, dan kalau di ilmu kesadaran itu langkah pertama dan langkah pamungkas. Karena ketika kamu sadar, maka kamu berjarak dengan luka itu kan. Seperti halnya kita menyadari gelas ini, maka kita tidak lagi gelas ini kan. Karena kita helikopter view, mengambil jarak. Kita subjek melihat, menyadari objeknya adalah gelas. Begitu pula ketika seseorang menyadari lukanya, benar-benar menyadari lukanya, benar-benar menyadari ingatan memori yang muncul, di momen itu dia berjarak dengan luka itu, dan di momen itu dia punya alternatif lain untuk mengambil respon, bukan reaksi. Artinya kita sebagai orang tua harus sembuh dulu untuk bisa menyetop trauma dari generasi-generasi sebelumnya sehingga tidak kita wariskan ke anak-anak kita ya. True. Dan penyembuhan itu mulai dari kesadaran. Wow, that's so powerful. Thank you for sharing, Mas Haji. My pleasure. Oke. Mungkin nggak sih Mas Haji, seseorang itu benar-benar sembuh dari trauma keluarga, dan gimana tanda-tanda kesembuhan itu? Mungkin, dan tandanya adalah, ini mungkin saya jelaskan di konteks kejadian gitu ya. Seseorang yang belum sembuh gitu, misal ke anak gitu, atau ke pasangan, karena belum sembuh dari traumanya, kadang ya kalau pasanganku ngelakuin itu, sebenarnya mungkin pasangannya ngelakuin sesuatu yang biasa-biasa aja sebenarnya, tapi karena pola trauma dari masa lalu, maka munculnya ada trauma respons. Kalau pasanganku seperti itu, ya aku mesti agresif ke dia. Karena ke-trigger. Sehingga itu kan belum sembuh. Itu karena belum sembuh sehingga seperti itu. Tapi ketika sembuh dan itu mungkin terjadi adalah, dia ngelakuin seperti itu. Pasangannya misal sesuatu yang, misalnya gini, si istrinya misalnya nabok anaknya. Misalnya, walaupun naboknya nggak kasar gitu, tapi nabok itu mengingatkan kamu dan aku misalnya sebagai suami, mengingatkan pada dulu ibuku menabok aku hingga aku trauma dan ketakutan minta ampun. Jika kita melihat istri kita nabok anak kita, wah kita akan marah sama istri kita gitu misalnya kan. Nah, ketika kita terjebak dalam trauma, kita langsung marah besar, agresif, bahkan mungkin jadinya melakukan kekerasan pada istri, bahkan juga melakukan kekerasan pada anak yang ditabok dan sebagainya. Itu belum pulih dari trauma. Tapi ketika sudah pulih dari trauma, dan itu mungkin terjadi adalah ketika itu terjadi, istri menabok anak, di momen itu lebih anchored di present moment. Ada dorongan untuk marah, tapi ternyata muncul pilihan respon yang lain yang sebenarnya bisa kita pilih juga. Ya kan? Jangan cuma tabok anak, tabok aku juga. Oh enggak ya? Ya Mas. Udah pada serius ya, bercanda anyway. Tapi memang perlu, kadang-kadang kan perlu diajak bercanda ya, biar nggak terlalu serius. Ternyata sadomasokis suaminya. Anyway. Sehingga muncul pilihan-pilihan lain yang seolah sebelumnya itu beranggapan bahwa itu hanyalah satu-satunya pilihan yang harus dilakukan. Demikian juga kalau kita tarik si istri tadi nabok si anak, karena bisa jadi itu adalah otomatis reaksi dia, sehingga anak melakukan sesuatu kesalahan langsung ditabok. Padahal ketika si istri ini pulih dari traumanya, ada dorongan untuk nabok anak. Tapi inhale, exhale, be present, di sini kini. Oh ternyata ada beberapa pilihan respon lain yang bisa kita pilih, dan itu tidak agresif. Tidak ditabok, mungkin diajak ngobrol, berkomunikasi dengan anaknya dan sebagainya. Wow, aku ngerasain bahwa hidup
atau parenting punya pilihan tuh aku melihat dari justru adikku sendiri yang nomor 4. Namanya Lutfi. Ini Lutfi nggak apa-apa ya aku share sedikit. Dia mengalami trauma juga dari orang tua yang sama seperti kita. Orang tua kita itu kan belum aware dengan mental health, belum aware dengan bahwa mereka punya opsi. Yang mereka lakukan adalah selalu karena mereka nggak punya opsi, mereka ya udah mukul kita. Nah adikku ini yang nomor 4, dia bisa mengalihkan trauma masa lalunya itu untuk berhenti di dia, dan dia mengajarkan anaknya sekarang yang usia-usia TK atau pre-kindergarten school, mengajari secara lembut. Pokoknya parenting masa kini. Gentle parenting. Dan ternyata trauma dia tidak hanya berasal dari ibu, mama. Tapi juga berasal dari perceraian dengan suaminya. So sekarang dia sudah bercerai, pernikahan hanya bertahan mungkin 2 tahun karena faktor yang faktor KDRT. Gitu. Nah si adikku ini sekarang harus menghadapi 2 trauma itu. Trauma dari orang tua dan trauma dari mantan suaminya yang KDRT. Dan akhirnya aku ngelihat didikan ke anaknya luar biasa gentle parenting. Tapi kalau dia tegas, ya anaknya akhirnya takut gitu. Tanpa dia harus main fisik, tanpa dia harus bentak-bentak, tanpa dia harus stres. Dan aku ngeliat, wow, adikku udah grow sematang itu sekarang gitu. Tapi aku bisa merasakan bahwa untuk dia grow sakitnya luar biasa. Nggak mudah. Itu proses yang tidak mudah. Dia proses struggle dan juga pertarungan di dalam dia dengan psikolog dia itu luar biasa panjang. Dan aku yakin, oh wow, untuk meretelin satu persatu trauma yang ada ini dan ngebersihin diri itu pasti sangat menyakitkan. Dan butuh keberanian karena menakutkan. Banyak orang yang takut untuk melihat dirinya sendiri. Sesimpel kita ini kan nggak nyaman ketika kita nggak ngapa-ngapain kan. Kita duduk diam, nggak ngapa-ngapain, letakin handphone. Kita berhadapan dengan pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, apapun itu nggak nyaman. Padahal untuk pulih itu diperlukan. Kita menemui pikiran dan perasaan kita sendiri. Dan kalau tadi terkait dengan parenting ya kalau memang zaman dulu kan bukan gentle parenting, kalau dulu kan VOC ya. Rambusa mas. Iya zaman dulu nakal dikit dipukul pakai atau penggaris papan tulis yang kayu itu, benar, ya kan. Benar. Dan mereka dulu seperti itu, orang tua dulu seperti itu karena ya trauma dari orang tuanya juga. Mereka, dan beranggapan bahwa ya itu hanyalah itu satu-satunya jalan untuk mendidik anak. Padahal kan enggak, gitu. Padahal kan enggak, ada cara-cara lain yang lebih gentle. Mas Aji, banyak yang ngerasa udah telat untuk menyembuhkan trauma. Ya, gue kan udah telat, gue udah usia 50, gue udah usia mungkin 40-an akhir gitu. Ada nggak sih expiry date untuk kita sembuh dari trauma, Mas? Nggak ada. Tapi memang mungkin ya semakin tua, ini nggak semuanya, tapi secara umum semakin sulit karena sudah terlalu kaku, sudah terlalu tebal bahwa aku ini memang orangnya begini ya. Aku ini orangnya begini, sehingga sudah keras gitu dan perlu upaya yang lebih untuk bisa memulihkannya. Idealnya di usia berapa untuk kita menyembuhkan luka, Mas? Ya tidak ada idealnya sih, tidak idealnya. Tapi ya mungkin pemahamannya adalah semakin tua kadang kita ya karena sering terjadi juga kan ketika ada masalah antara orang tua dan anak. Orang tua selalu beranggapan bahwa yang perlu ke psikolog adalah anaknya. Padahal anaknya selalu berpikir bahwa ini kolot nih kayak begini. Iya. Dan ya semakin tua kita termasuk saya, tantangannya itu permasalahannya adalah kita muncul ego menjadi manusia yang tua. Lalu muncul ego, aku lebih tahu tentang hidup ini. Padahal kan enggak juga. Nggak ada yang benar-benar tahu tentang hidup ini gimana gitu. Jadi kalau bisa sekarang ya lakukan sekarang. Ya, tuh. Yang paling ideal adalah sekarang, berapapun usiamu. Banyak orang bilang aku lagi healing. Tapi nggak ngerti sebenarnya apa yang sedang dihilingkan.
Dan kadang-kadang orang berarti healing dia harus spend lot of money gitu untuk liburan, untuk belanja dan lain sebagainya. Ini healing aku gitu. Tapi begitu balik ya sama aja gitu loh. Anyway, healing itu apa menurut Mas Aji? Beberapa tahun sebelum pandemi, kata healing itu kan muncul ya, dan jadi salah kaprah gitu, dipahami oleh banyak orang, dipahami oleh netizen, apalagi pada waktu pandemi. Dan sampai sekarang itu masih banyak orang yang aku healing, padahal bisa terjadi, sangat mungkin terjadi. Ketika orang bilang healing itu hanyalah escaping. Escaping for a temporary of time. Sehingga salah kaprahnya di situ. Orang beranggapan escaping itu healing itu adalah escaping. I see. Padahal yang namanya healing itu bukan escaping. Itulah kenapa ketika kita belajar healing yang sebenarnya atau ketika kita ke profesional, justru kita diminta menemui, diajak untuk menceritakan kembali apa yang dialami itu. Sedangkan kalau mungkin escapingnya kan ada macam-macam. Ada yang eating, ada yang traveling, ada juga escaping yang sleeping. Ada kan mungkin teman kita yang yang dikit-dikit langsung tidur. Kayak ngantukan lah orang. Tapi itu kenikmatan duniawi, Mas. Orang yang bisa begitu. Anyway terus. Sehingga healing itu sendiri perlu kita pahami bahwa kita menemui kembali pikiran perasaan yang selama ini kita hindarin. Kan kita mengalami peristiwa ini yang melukai batin kita. Peristiwa tersebut kita bawa sampai sekarang dalam bentuk ingatan, pikiran, dan perasaan kan. Untuk heal, untuk melakukan healing, kita perlu menemui pikiran, ingatan, perasaan itu. Ketika pikiran, perasaan itu muncul, lalu kita masih bereaksi agresif, berarti kita belum pulih. I see. Ketika pikiran, ingatan, perasaan itu muncul dan kita lebih bisa relax, lebih bisa legowo, lebih bisa sadar bahwa itu adalah masa lalu. Nah, disitulah membantu kita untuk pulih. Nah, healing yang selama ini dipahami banyak orang kan escaping. Justru malah menghindari. Dan begitu balik ya kayak tadi, masalahnya masih ada di situ. Iya, apalagi kalau ada juga yang escapingnya adalah shopping. Habis shopping tambah masalah. Tambah trauma. Beranggapan ini healing, tapi habis itu kok jadi banyak ya ini ya hutangnya dan sebagainya gitu kan. Terus malah trauma karena hutang, pinjol. Anyway, Oke. Ini menarik banget. Ada satu postingan Mas Aji soal yang bilang kayak begini. Trauma bukan soal peristiwanya, tapi jejak yang tertinggal. Itu maksudnya apa, Mas? Ya, jadi ketika kita mengalami satu peristiwa yang nggak nyaman, yang melukai batin kita, seketika peristiwa itu berhenti, sebenarnya kan berhenti. Contoh misal, sekian tahun yang lalu ada orang yang ngomong ke saya kata-kata yang nyakitin. Seketika dia menutup mulutnya, peristiwa itu sebenarnya berhenti kan? Iya. Secara peristiwa itu berhenti. Tapi saya bawa sampai detik sekarang dalam bentuk pikiran kan? Ucapan dia berubah jadi memori di pikiran saya. Dan tanpa sadar pikiran membawa memori itu sampai sekarang. Bahkan kalau seandainya orang yang ngomong itu sudah meninggal, tetap aja pikiran itu masih ada dan itu yang bikin gak nyaman diri saya kan. Dan itulah yang saya maksud dengan jejak. Pikiran membawa memori itu. Oh, mungkin ini kayak yang Oprah Winfrey beberapa kali bilang, it doesn't matter what people say about you, what matters is how they make you feel. True. Karena pada akhirnya kita hanya berhadapan dengan pikiran dan perasaan kita sendiri kan. Betul. Bukan Makanya dengan orang lain. Ngontrol mulut kita agar tidak menyakiti itu penting banget ya. Karena mungkin kita berpikir apa yang kita sampaikan ya udah biasa aja. Tapi kita nggak pernah tahu bagaimana orang menerimanya dan apakah itu menyakitkan buat mereka. Iya. Makanya ada dua sisi. Sebagai orang yang ngomong dan sebagai orang yang dengerin. Kita kan ya berada di dua sisi itu kan. Ketika kita sebagai orang yang ngomong, kita perlu punya compassion, welas asih. Sehingga kita sadar yang kita katakan sebisa mungkin, seminim mungkin tidak menyakiti hati orang lain. Tapi di sisi sebagai pendengar, kita sebagai sisi pendengar,
kita juga perlu punya imunitas batin. Ketika ada orang yang ngomong harsh ke kita, sebenarnya bukan omongan dia yang bikin kita sakit hati, tapi pikiran kita mengenai omongan dia. Itu. Sehingga kita terampil menyikapi pikiran kita sendiri, maka kita lebih punya imunitas batin. Wow, terampil mengatur pikiran kita sendiri. Menyikapi pikiran tersebut. Ya. Oke. Ya, karena pikiran tidak bisa diatur. Ketika pikiran itu muncul, kita hanya menyadari pikiran itu lalu sadar, thought just thought. Oke. Sehingga kita akan punya kesadaran bahwa pikiran itu seperti awan yang muncul lalu lenyap. Disitulah keterampilannya. Social media paling banyak membuat orang sekarang merasa kosong dan justru malah sakit gitu. Ada apa dengan sosial media dan bagaimana kita mengelola sosial media agar kita benar-benar gain benefit dan nggak dikontrol oleh sosial media, Mas? Ya, ada apa dengan sosial media? Sosial media banyak aspeknya. Salah satu aspek yang berkaitan dengan kesehatan mental adalah karena sosial media kita sibuk mengkonsumsi hidup orang lain. Mungkin kita ini sebenarnya nggak ketinggalan. Maksudnya kita ini kan ada orang yang ngomong, kok hidupku kok nggak sekeren, atau kayaknya hidupku ketinggalan deh dibandingkan orang-orang. Membandingkan. Kok aku insecure ya. Berbagai hal itu salah satu sumbernya adalah karena kamu terlalu sibuk mengkonsumsi hidup orang lain. Sehingga ketika terlalu sibuk mengkonsumsi hidup orang lain, terlalu sibuk melihat IG story orang lain, TikTok orang lain, dan sebagainya, maka terus muncullah perasaan insecure. Dan ini bahayanya, ketika muncul rasa insecure, muncul perasaan tertinggal, lalu sekarang ini banyak orang yang memilih jalan yang instan. Contohnya? Kok hidupku gak sesukses orang lain ya? Lalu akhirnya menempuh pinjol, menempuh judol, dan macam-macam hal-hal instan yang mereka anggap itu bisa membuat dia sama dengan orang yang dia lihat di sosial media. Maka setelah ada apa dengan sosial media, kita ngelihat seperti itu. Dan ada buku Anxious Generation, Jonathan Haidt. Kemarin aku bahas sama Mbak Ratih kebetulan. Oh iya. Ratih Ibrahim. Ya, itu kan dari dulunya itu play base, sekarang jadi phone base kan, sehingga segala sesuatunya berdasarkan phone dan bikin cemas. Maka apa yang perlu kita lakukan? Pertama, jangan terlalu sibuk melihat hidup orang lain. Jadi dibatasin. Bersosial media perlu, bersosial media perlu, tapi ya tidak perlu terus berlebihan. Oke, di poin itu ini menarik banget karena kemarin aku juga bahas sama Mbak Ratih Ibrahim. Kita perlu yang namanya diet sosmed, diet digital. Artinya adalah bukan kita mengurangi, tapi kita membatasi. Dalam artian kayak misalnya kita hidup, kita makan tuh kan misalnya jam 7 pagi, kemudian jam 12 sama jam 7 malam gitu misalnya. Pun dalam mengkonsumsi media, sosial media juga seperti itu. Boleh misalnya pagi hari, nggak langsung bangun pagi, tapi jam 9 sampai jam 10 pagi aja. Siang hari pas istirahat. Misalnya malam hari bukan sebelum tidur, tapi pas kita misalnya perjalanan dari kantor ke tempat kita pulang gitu. Jadi ada waktu-waktu kapan untuk kita mengkonsumsi sosial media agar kita tidak dikontrol oleh sosial media. Gitu nggak sih, Mas? Ya, prinsipnya adalah di dunia sekarang ini yang serba tidak ada batas, skill yang perlu kita punyai adalah punyai batas. Termasuk bersosial media. Kan kita nggak ada batasnya ini. Bersosial media kita dengan mudahnya tinggal gerakin jempol aja udah buka dari satu platform ke platform yang lain. Kan tidak ada batas. Justru sekarang ini skill yang kita perlukan adalah batas. Kalau Mas sendiri membatasinya gimana caranya? Saya gimana ya, bersosial media, saya buka handphone itu lebih sering bukan bersosial media malah. Oh gitu? Iya, menulis saya. Wow. Ya, nulis. Itu yang sekarang, menulis dan membaca ya. Sekarang yang justru saya berlebihan melihat handphone karena nulis dan membaca, bukan bersosial medianya. Oke. Ya, dan mungkin itu juga yang perlu saya batasin. Sekali satu yang berlebihan, too much for everything is bad enough. Iya, benar-benar. Dan satu lagi mungkin terkait dengan sosial media,
ketika setelah membatasi, yang kedua adalah ketika buka sosial media dan melihat hidup orang lain, di momen itu sadarlah bahwa itu hanyalah sebagian kecil dari hidup orang itu yang dipamerkan, yang sudah diedit, yang sudah dikurasi. Exactly. Itu penting banget. Iya, sehingga janganlah bandingkan kehidupan nyatamu dengan postingan orang tersebut yang sudah dikurasi. Betul. Karena kita tidak pernah tahu hal negatif, sisi gelap, kesedihan dari orang itu. Dan sosial medianya bagus-bagus doang yang dipamerin ya kan. Nice. Kita akan segmen yang seru banget sekarang. Rapid fire question. Artinya aku akan memberikan pertanyaan, Mas silahkan jawab dengan singkat aja, mungkin 1 atau 2 kalimat. Nah, ini yang paling susah kelihatannya buat saya. Oh gitu ya? Saya malah susah kalau Oh iya. Oke. Satu kata ya. Kita tes ya Mas Haji. Boleh minum dulu Mas. Oke. Saran terbaik yang pernah orang berikan buat Mas Haji? Satu kata? Enggak, bisa enggak, satu bisa. kalimat. Okay. Ya, saran apapun. Yang saya inginkan belum tentu baik buat saya. Hmm. Yang tidak saya inginkan belum tentu buruk buat saya. Wow. Oke. Saran terburuk yang pernah Mas terima? Berpikir positif. Itu saran terburuk ya Mas. Itu apa? Positif Ya, toxic positivity. Ya. Karena di ilmu kesadaran berpikir positif itu justru akan membuat negativitas. Karena upaya untuk berpikir positif ini kan berarti ada agresivitas kan. Ketika muncul pikiran negatif, aku harus berpikir positif. Itu negativitas kan berarti. Ya. Agresivitas itu adalah negativitas. Okay. Dan itu justru bikin, kalau saya nggak tahu kalau teman-teman saya tidak memaksa buat teman-teman yang lain, tapi kalau saya justru bikin saya nggak nyaman. Jadi justru sekarang ketika muncul pikiran negatif, bukan pikiran positif kan ini, saya bukan terus ayo berpikir positif, enggak. Sadari saja. Thought. Itu lebih tenang. Oke. Ya. Buku atau film yang ngebantu Mas Haji memahami luka manusia? Kalau buku banyak. Yang paling notable? The Power of Now, Eckhart Tolle. The Power of Now. Emosi yang paling susah Mas terima, tapi Mas pelajari paling banyak darinya? Kesepian. Kesepian? Yeah. Wow. Yeah. Kalau boleh tahu kenapa sih Mas? Ini nggak banyak podcast, nggak banyak di kesempatan saya ceritakan. Saya waktu kecil saya kan ditinggal oleh bapak saya. Bapak saya selingkuh. Saya lahir di keluarga broken home. Dan saya sadar benar bahwa perasaan itu melekat terus ke bawah tanpa sadar, terus saya bawa sampai sekarang udah umur 40-an ini. Yaitu perasaan ditinggalkan. Jadi kesepian itu cukup sering menghantui saya. Jadi kayak merasa kok segala sesuatunya kok aku sendiri ya gitu. Oke. Dan setelah saya cerita, ngobrol dengan teman-teman yang juga broken home, anak broken home, mereka juga merasakan hal yang sama. Kesepian. Kesepian dalam artian kehilangan figur ayah gitu. Ya, orang tua kan menjadi sosok sebagai orang yang mencintai kita sebagai anaknya. Dan ketika salah satu itu tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, atau mungkin meninggalkan, ya itu akan menghancurkan landasan cinta seseorang. Oke. Terakhir, Ya. konsep healing yang salah tuh kayak gimana Mas? Segala sesuatunya harus sesuai keinginan. Hidup ini segala sesuatunya harus sesuai keinginan, dan itulah healing. Kan banyak orang yang beranggapan gitu ya. Oke, ketika kita healing, maka yang terjadi segala sesuatunya sesuai keinginanku. Itu saya tidak setuju. Oke. Ya. Kita sekarang ada di segmen terakhir. Ini segmen yang Mas boleh cerita, boleh cerita. dan kasih share apa aja. Aku pengen tanya, apa momen paling berat dalam hidup Mas Aji yang membuat Mas benar-benar memahami apa itu luka dan apa itu sembuh? Salah satunya adalah
ya sejak kecil saya nggak minta dilahirkan di keluarga seperti itu, tapi waktu kecil saya sudah mengalami situasi yang tidak mudah, tidak seperti pada umumnya. Yaitu saya lahir dan bapak ibu saya sudah tidak rukun. Oh, dari kecil berarti? Dari kecil saya hanya lahir, tinggal sama ibu, sama mama. Oh. Dan waktu kecil, masa remaja, saya mengalami atau ngelihat peristiwa yang bapak ibu berantem dan sebagainya. Itu peristiwa yang melandasi salah satu kejadian, salah satu yang saya alami yang membuat saya lulus SMA, saya memilih kuliah di psikologi. Karena ada dorongan untuk, saya bingung dengan diri saya sendiri. Kenapa kok saya merasa gini ya gitu. Muncul ingatan-ingatan yang nggak nyaman, perasaan nggak nyaman. Dan akhirnya saya terdorong untuk belajar tentang psikologi manusia. Yang sebenarnya pada waktu kuliah saya belajar diri saya sendiri, saya ini gimana gitu. Jadi belajar psikologi untuk menyembuhkan diri sendiri. Iya, bahkan sampai sekarang saya belajar apapun, saya baca buku apapun. Bahkan saya sharing, bikin konten, bikin tulisan di sosial media, orang beranggapan ini ditujukan untuk orang lain. Tapi enggak, sebenarnya poin pertama, landasan pertama yang saya lakukan adalah bagian proses perjalanan pulih saya. Dan alhamdulillah ternyata teman-teman yang membaca merasakan ada relate dan terbantu untuk pulih gitu. Kapan Mas menyadari bahwa Mas harus cari cara untuk sembuh? Tadi kuliah psikologi, tapi di tengah-tengah itu atau mungkin setelahnya, kapan Mas menyadari bahwa saya harus sembuh dan ini yang cara yang saya ambil? Umur 20-an itu saya jatuh sakit tulang belakang. Ada kondisi HNP lah, hernia nukleus pulposus. Simpelnya adalah saraf kejepit. Saya nggak jatuh, nggak kecelakaan, tapi ternyata tiba-tiba dapat itu aja. Ya, karena stres, karena kemarahan, karena ada rasa kesepian itu tadi yang terus menghantui diri saya. Saya tidak atau belum memulihkan trauma saya waktu itu, berdampak ke fisik saya. Di momen itu saya mulai tergerak untuk saya mau sehat, saya mau memulihkan batin saya. Lalu yang kedua, saya beberapa kali waktu saya kuliah, umur 20-an lagi, quarter life crisis, saya beberapa kali ada dorongan untuk mengakhiri hidup saya. Karena dengan kondisi seperti itu, dengan tantangan-tantangan relasi, keuangan, karir, kok nyebelin banget hidup ini ya gitu. Terus akhirnya sampai ada beberapa kali dorongan untuk mengakhiri hidup. Dua momen itulah yang menggerakkan saya untuk saya mesti menengok ke dalam diri saya perlu mempelajari diri saya sendiri seperti apa. Sampai di titik yang aku ini sebenarnya siapa? Pertanyaan yang mungkin banyak orang menganggap terlalu filosofis. Tapi itu pertanyaan yang mendasar sebenarnya. Kita sebagai manusia bertanya ke diri kita sendiri. Who am I? Kalau Mas Aji misalnya bisa bicara pada Mas Aji yang usia 20-an, yang belum mengenal konsep untuk sembuh, melepas trauma, what would you say? Dulu saya ambi banget, ambisinya besar sekali. Saya waktu saya sekolah itu saya ranking 1, berprestasi, kuliah juga IPK tinggi. Selalu kuliah saya berhadapan dengan kenyataan hidup yang ternyata nggak selalu sesuai keinginan kan. Dan saya masih berambisi sangat besar waktu lulus kuliah, dan akhirnya justru itu yang membuat mental saya nggak sehat. Sehingga kalau sekarang saya bertemu dengan saya waktu usia 20, Aji di sini nih. Oh iya. Aji di sini. Silahkan ngomong Mas. Aji. Nggak perlu terlalu serius lah menjalani hidup ini. Ya, menerima kenyataan seapa adanya aja. Karena yang positif akan diikuti yang negatif. Demikian juga sebaliknya, tentu kamu lebih tahu bahwa yang negatif pasti diikuti positif gitu. Kayak ketika kamu mengalami kesedihan, pasti ada hikmahnya gitu.
Tapi di satu sisi atau sisi yang lain yang seringkali kamu lupa adalah yang positif itu pun diikuti negatif. Sesuatu yang mengembirakan pasti akan diikuti sesuatu yang pahit juga. Yin and yang ya. Oke, terakhir Mas Aji. Pesan Mas Aji untuk saat ini, mungkin penonton, viewers yang sedang mengalami luka, nggak tahu mau ngapain, atau tengah berusaha untuk menyembuhkan lukanya, apa pesan yang pengen kamu sampaikan, Mas? Ada dua. Pertama, edukasi diri. Mulai sekarang, tidak ada waktu yang lebih tepat selain sekarang untuk edukasi diri terkait kesehatan mental, karena kita manusia masih sangat kekurangan literasi kesehatan mental. Jadi edukasi diri. Yang kedua, beranikan diri ke profesional, karena minta tolong, minta bantuan itu bukan tandanya kamu lemah. Minta tolong itu tanda bahwa kamu masih mau dan tetap melanjutkan hidup ini. Wow, Mas Aji, healer, thank you banget Mas atas waktunya. My pleasure. Thank you so much. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.